sebelum Ibu memulai mata pelajaran kita hari ini, kita mulai pelajaran kita dengan berdoa ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Materi hari ini yang Ibu ajarkan yaitu self introduction. Coba. Oke, benar. Oke, self introduction itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya seperti dikatakan sama siapa? Princess. Self introduction itu adalah perkenalan diri. Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan perkenalan diri itu, contohnya seperti menyebutkan nama, umur, terus tempat tanggal lahir, alamat, atau asal sekolah. Nah, sebelum memperkenalkan diri biasanya menggunakan kata pembuka, contohnya seperti izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Contoh dalam bahasa Inggrisnya itu let me introduce myself, atau I want to myself. Nah, biasanya sebelum memperkenalkan diri kita menyampaikan kata pembukanya seperti let me introduce myself atau I want to introduce myself. Oke, setelah menyampaikan kata pembuka, kita mengungkapkan kalimat seperti nama, name. Misalnya dari let me introduce myself, my name bla 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 bla. Misalnya dari nama nama dulu. My name, contohnya itu my name is Tika atau I am Tika. Tika. Nah, setelah memperkenalkan nama, selanjutnya itu memperkenalkan umur. Contohnya, pertama kan name toh. Name, habis itu umur. Pertama nama umur. Contohnya itu seperti. Nah, setelah itu umur. Nah, contoh memperkenalkan umur itu seperti I am. Memperkenalkan umur itu sebenarnya seperti I am 10 years old. Untuk menginformasikan tempat tanggal lahir, misalnya dalam umur toh, biasanya menggunakan preposisi in atau on. Nah, untuk menggunakan on, jika kita hendak menyebutkan tanggal lahir yang diawali bulan secara terperinci, itu contohnya seperti ini. Saat menggunakan on ya. Contohnya seperti I was born on
Nah, contohnya seperti ini. Aku lahir pada tanggal 27 Juli 2008. Oh ya, tambah ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini. I was born on July 27th, 2008. Ini ketika kita menggunakan on. Nah, selanjutnya saat kita menggunakan ini apabila kita mengawali dengan tahun atau bulan atau tepat tanggal lahir. In. Contohnya itu seperti I was Sajadah sedikit. saat menggunakan ini contohnya seperti I was born in 2008. Saya lahir di tahun 2008. Nah, sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Nah, setelah memperkenalkan nama dan tempat tanggal lahir biasanya, selanjutnya kita memperkenalkan alamat dulu ya. Ibu hapus dulu. Setelah memperkenalkan nama, terus umur atau tempat tanggal lahir, setelah itu biasanya kita memberitahu alamat tinggal kita di mana. Nah, contoh katanya itu biasanya di alamat itu kalian juga bisa menggunakan preposisi in, on, dan at untuk menunjukkan alamat rumah. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama in. Contohnya in itu digunakan untuk menunjukkan nama daerah ya. Contohnya seperti ini. I live in Malang. Terus yang kedua itu penggunaan on. Penggunaan on itu untuk menunjukkan jalan. Contohnya seperti I live on Jalan Slamet I live on Jalan Slamet. Aku tinggal di Jalan Slamet. Nah, terus selanjutnya penggunaan at. Nah, contoh kalimatnya itu seperti I live at Jalan Slamet nomor Surakarta. I live at Jalan Slamet number 56 Surakarta. Nah, itu penggunaan jika kita memperkenalkan alamat kita, terus menggunakan preposisi in, on, dan at. Ada yang sudah mengerti sampai di sini? Silakan. Katanya tadi penggunaan on itu ketika ada preposisi on ketika ada menggunakan bulan dan tahun misalnya. Kok di sini? Ya, selain di bulan dan tahun itu saya kan pertama tadi saya menjelaskan di bulan dan tahun. Nah, di bulan dan tahun itu ada menggunakan kata on juga. Selain di bulan dan tahun, ada juga di alamat itu. Contohnya seperti menunjukkan, misalnya kita tinggal di jalan apa gitu. Setelah memperkenalkan alamat,
juga kita akan memperkenalkan asal sekolah kita. Kalau untuk menunjukkan asal sekolah ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan. Contohnya itu seperti I am a student at SMP 2. Nah, selain itu ada juga I study at SMP 2. Nah, saat kita memperkenalkan asal sekolah kita, biasanya kita menggunakan kalimat contoh I am a student at SMP 2. Saya pelajar dari SMP 2. Atau saya belajar di SMP 2. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Kalian sudah mengerti? Ibu mau salah satu dari kalian coba mempraktekkan self introduction di depan. Ada yang mau? Cukup memperkenalkan nama, umur, alamat tempat tinggal, dan asal sekolah. Ada yang mau? Coba saya minta Ona untuk maju ke depan. Perkenalkan saja nama, terus usia berapa, terus alamat tinggal, sama asal sekolah. Pakai bahasa Inggris ya, Bu? Pakai bahasa Inggris. Misalnya tadi itu mainnya sebelumnya itu tidak maksudnya langsung bisa kan? Misalnya sebelum memperkenalkan diri biasanya kan ada kata pembuka tadi yang saya jelaskan. Let me introduce myself atau I want to introduce myself. Mulai bisa mulai. Oke, bisa. Hello, let me introduce myself. My name is Yervasia Putrani Bulu. I am 19 years old. I live in street. I live on. Yes. Enggak, kalau misalnya kamu mau menunjukkan, misalnya kamu tinggal di jalan itu berarti menggunakan on. Kalau misalnya kamu ingin menunjukkan kamu tinggal in itu daerah tempat tinggal. I live in Malang. Gak usah pakai on lagi. I live on Malang. I live in Malang. Ya, On street. Yes. I live in Malang on street Perumnas Selatan number 14. Oke. Asal sekolahnya. I come from at school. Iki Budi Tahun Malang. Oke. Kampus. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Princess. Oke, terima kasih Princess. Nah, anak-anak, Kamu tidak bahasa Inggris Princess. Princess sama. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengerti bagaimana cara menggunakan self introduction, oke, materi kita sampai di sini saja ya. Nanti minggu depan materi baru lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, karena kita tadi mengawalinya dengan berdoa dan mengakhirinya juga harus dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.